Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, babun ikramud dhaifi wa khidmatuhu iyyahu binafsihi. Bab pembahasan tentang memuliakan tamu serta melayani tamu tersebut dengan sendiri, melayani tamu tersebut secara langsung. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fab'atha ila nisaihi. Bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertamu ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun segera menemui istri-istri beliau. Faqulna ma ma'ana illal ma. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada makanan yang bisa disajikan dan diberikan kepada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Maka kata istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, tidak ada makanan di rumah kita, yang ada hanya air putih saja. Hal ini, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kehidupan Nabi dan juga para istrinya adalah kehidupan yang penuh dengan kezuhudan, penuh dengan kesederhanaan, di mana di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari yang namanya kemewahan-kemewahan dunia. Bahkan ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau datang ke rumah istri-istri beliau, maka seringkali yang didapati hanya air, dan bahkan dalam beberapa riwayat hanya ada beberapa butir kurma saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi mendapati di rumahnya tidak ada makanan untuk dia berikan jamuan kepada tamunya tersebut, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian beliau berkata, may yadhummu hadza, siapakah di antara kalian yang berkenan dan berkeinginan untuk menjamu tamuku ini? Faqala rajulun minal ansari, lalu kemudian ada seorang sahabat yang berasal dari kalangan Ansar. Beliau berkata, ana ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya siap menjamu tamumu tersebut. Fantalaqa bihi ila imraatihi, dan
Luar biasanya laki-laki Ansor ini, beliau tidak mengetahui apakah di rumahnya ada makanan yang bisa dia sajikan kepada tamu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tapi beliau tetap sanggupi apa yang menjadi keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau siap untuk memberikan jamuan kepada tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu akhirnya kemudian laki-laki Ansor tersebut pulang ke rumahnya. Lalu kemudian beliau menemui istrinya. Faqala, kemudian dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong muliakan, tolong berikan jamuan terbaik kepada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian sang istri dari sahabat Ansor tersebut berkata, ma indana illa qutun lis-sibyan, bahwasanya tidak ada makanan di rumah kita. Kalaupun ada makanan, maka itu adalah makanan untuk anak-anak kita. Jadi tidak ada makanan sama sekali. Yang ada hanya makanan yang seharusnya itu adalah makanan yang dimakan oleh anak-anak mereka. Faqal, kemudian sang suami berkata, sang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor tersebut berkata kepada istrinya, hayyi'i ta'amaki wa aslihi sirajaki wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'an. Kemudian kata laki-laki tersebut, tolong kamu siapkan makanan yang tadinya akan dimakan oleh anak-anak kita. Tolong kamu siapkan dan sajikan kepada tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian padamkan lampu-lampu yang ada di rumah kita. Kemudian tolong tidurkan anak-anak kita manakala mereka ingin makan malam. Jadi 3 hal yang diminta dan diperintahkan oleh sang suami tersebut kepada istrinya. Yang pertama adalah makanan yang tadinya harusnya dimakan oleh anak-anak mereka, ini diperintahkan untuk diberikan dan disajikan kepada tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, diminta untuk segala lampu dan penerangan-penerangan yang ada di rumah dipastikan untuk dipadamkan sementara waktu. Kemudian anak-anak mereka yang masih belum tidur, manakala mereka hendak mau makan malam, maka dia diperintahkan agar istrinya mengajak anak-anaknya tersebut untuk tidur. Lalu kemudian, ya, lihatlah bagaimana sosok istri yang salihah, yang taat kepada apa yang menjadi permintaan dari suaminya tersebut. Selama perintah sang suami tidak dalam perkara dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kewajiban seorang istri adalah mentaati perintah suaminya. Maka lihatlah yang dilakukan oleh sang istri. Fahayyat ta'amaha, lalu kemudian makanan yang tadinya hendak dimakan oleh anak-anaknya, dia siapkan untuk diberikan kepada tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aslahat sirajaha, kemudian segala lampu dan penerangan-penerangan yang ada di rumah beliau matikan. Wa nawwamat sibyanaha, lalu kemudian anak-anaknya beliau ajak untuk segera tidur. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'atha wa ja'ala yurayyaniha annahuma ya'kulani wa bata tawiyaini. Kemudian pada saat makanan tersebut disajikan kepada tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lampu dan seluruh penerangan sudah padam, maka kemudian baik sang suami maupun istri, kedua pasangan ini kemudian memperlihatkan di depan tamunya seakan-akan mereka ikut makan makanan yang dimakan oleh tamunya tersebut, padahal mereka nggak makan apa-apa. Jadi tujuan daripada perintah sang suami
untuk memadamkan lampu pada saat sang tamu akan menyantap hidangannya adalah tujuannya agar kemudian sang tamu tidak mengetahui bahwasanya makanan tersebut hanya diperuntukkan untuk dia saja, sedangkan tuan rumahnya tidak makan apa-apa. Jadi dia perlihatkan ya oleh dua orang suami istri ini seakan-akan dia sedang makan, padahal mereka enggak makan apa-apa. Yang makan hanya tamunya tersebut. Kemudian apa yang terjadi di malam itu ternyata sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha goda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mendapati bagaimana luar biasanya sahabat Ansor ini dalam menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dia berkorban tidak makan di malam hari tersebut. Bahkan anak-anak mereka juga tidak makan di malam hari tersebut demi memberikan jamuan makanan kepada tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi berkata kepada sahabat tersebut, laqad dahikallahu aw ajiba min fi'alikuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah takjub dan bangga dengan apa yang menjadi perbuatan kalian berdua. Wa anzalallah, dan berkenaan tentang peristiwa yang dialami oleh sahabat Ansar dan sang istrinya inilah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran untuk mengisahkan bagaimana luar biasanya pengorbanan dari dua orang pasangan suami istri ini dalam menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah turunkan kepada mereka ayat Al-Qur'an. Allah turunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan apa-apa yang menjadi kebutuhan orang lain, meskipun di saat yang sama mereka dalam keadaan membutuhkan. Ini adalah salah satu sifat yang melekat pada para sahabat dari kalangan Al-Ansar, yaitu yang disebut dengan Al-Ithar. Al-Ithar itu adalah mendahulukan apa-apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, meskipun di waktu yang bersamaan dia juga dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa faidah dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Di antara jelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, fihi fadilatul ithari wal hatti alaihi wa qad ajma'al ulama'u ala fadilatil ithari bit ta'ami wa nahwihi min umurid dunya wa hududin nufus. Dalil ini atau hadis ini menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan al-ithar, yaitu mendahulukan apa-apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan orang lain dibandingkan dengan kepentingan dan kebutuhan diri kita sendiri. Bahkan hal ini adalah sesuatu yang sudah menjadi konsensus dan kesepakatan seluruh para ulama terkait tentang bagaimana besarnya keutamaan al-ithar. Dan setiap kita atau setiap muslim didorong untuk bisa mempraktekkan hal yang seperti ini, yaitu mengamalkan al-ithar, mendahulukan apa-apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan orang lain, meskipun di saat yang sama kita juga dalam keadaan membutuhkan. Tapi ithar di sini hanya menjadi sesuatu yang utama dan bernilai pahala yang besar manakala al-itharnya adalah dalam perkara-perkara duniawi saja. Adapun dalam perkara-perkara ukhrawi,
dalam perkara-perkara ibadah amal salih, maka tidak dibolehkan yang namanya al-ithar. Maka ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kaidahnya berbunyi, al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain dalam masalah taqarrub kepada Allah, dalam masalah ibadah, dalam masalah amal salih, itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh syariat Islam. Akan tetapi mendahulukan orang lain dalam hal selain dalam bentuk ibadah dan amal solih kepada Allah Azza wa Jalla, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disukai dan dicintai. Ya, contoh misalkan dalam masalah ithar terkait tentang taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimakruhkan oleh para ulama adalah dengan mendahulukan orang lain untuk mengisi shaf yang pertama, shaf yang terdepan lebih dulu. Padahal dia juga memiliki wewenang untuk bisa masuk ke shaf yang depan tersebut. Maka kalau misalkan ada shaf di depan kita yang masih kosong, maka langkah yang tepat, langkah yang terbaik bukan dengan mendahului orang lain, mempersilahkan orang lain untuk mengisi shaf tersebut. Justru ini adalah perbuatan yang tidak disukai di dalam Islam. Tapi harusnya adalah kalau ini berkaitan tentang taqarrub kepada Allah, berkaitan tentang bagaimana seseorang berlomba-lomba dalam ibadah dan amal salih kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia harus dahulukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Maka kalau ada shaf di depannya yang kosong, maka apa? Ya, berlomba-lomba. Siapa saja yang kemudian maju lebih awal, maka dia mendapatkan keutamaan yang jauh lebih besar. Ini dalam masalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jelas ya apa yang menjadi tolak ukurnya, kapan al-ithar itu adalah sesuatu yang terpuji dan kapan al-ithar itu adalah sesuatu yang tercela. Karena tidak semua ketika kemudian kita mendahulukan orang lain itu adalah sesuatu yang dipuji di dalam syariat kita. Yang diberikan pujian di dalam syariat kita dan diberikan pujian oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ithar dalam masalah duniawi, dalam masalah mungkin makanan, dalam masalah mungkin ngantri makan, ya, dalam masalah yang penting adalah dalam masalah-masalah duniawi. Itu kalau kita mendahulukan orang lain, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat terpuji. Ya, sebaliknya sekali lagi, kalau itsar dalam masalah taqarrub, dalam masalah ibadah kepada Allah, maka tidak dipuji di dalam syariat kita. Ya, sama halnya dengan mendahulukan ya teman kita, sahabat kita untuk misalkan menikahi seorang wanita yang sama-sama disukai. Ya, dua-duanya sama-sama suka sama satu orang perempuan. Dan mereka meyakini perempuan inilah perempuan yang luar biasa solihah, baik agamanya dan seterusnya. Maka dalam hal-hal yang seperti itu tidak diperkenankan bagi seseorang untuk mendahulukan orang lain. Dahulukan siapa? Dahulukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena ini dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama, wa fi hadzal hadithi darsun 'azimun fil ithari yanbaghi an nata'allamahu wa nu'allimahu azwajana wa abna'ana wa ikhwanana. Bahwasanya hadis ini mengandung pelajaran yang sangat-sangat agung sekali tentang masalah ithar yang sepantasnya bagi setiap laki-laki untuk mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajarkan dan
mengajak istri dan anak-anaknya serta saudara-saudaranya untuk juga mengamalkan yang namanya al-ithar. Ya, terutama ini para akhwat, ya, para ibu-ibu biasanya yang susah kalau sudah disuruh antri. Yang ada biasanya ibu-ibu yang suka nyerobot antrian. Ya, makanya bapak-bapak kalau misalkan pergi ke pasar, di situ ya ada banyak orang yang ngantri untuk beli. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang belakangan main selonong saja. Ya, ini bukan al-ithar namanya, ini namanya atharah. Atharah itu justru ya sifat egois itu dilarang dan diharamkan di dalam syariat kita, bukan termasuk akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji adalah al-ithar, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain ya di atas kepentingan pribadi kita, meskipun di saat yang sama kita juga dalam keadaan membutuhkan. Wa nuhki lahum hadhil qissah wa amthaliha lit-ta'asi wal iqtida'i wal amal. Dan hendaknya kisah ini, kisah sahabat Ansar beserta dengan istrinya ini adalah kisah yang sepantasnya dan selayaknya untuk kita ceritakan kepada istri dan juga anak-anak kita, agar mereka menjadikan cerita tersebut sebagai teladan dan contoh. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah yang lainnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, wa fihi al-hirsu ala syu'urid dhaifi idh law lam yudfa as-siraju wa 'alima anna ashabal manzil lam yakulu la kana fi dzalika minal haraji ma fihi. Bahwasanya hadis ini menjadi dalil dan memberikan kepada kita pelajaran penting terkait tentang pentingnya bagi seorang tuan rumah untuk menjaga perasaan tamunya, untuk menjaga perasaan tamunya. Sebagaimana sahabat Ansar tadi, beliau tidak ingin nanti ketika tamunya makan merasa berat untuk makan makanan tersebut karena dia mengetahui bahwasanya tuan rumahnya tidak ikut makan. Maka dalam rangka untuk menjaga perasaan tamunya tersebut, apa yang dilakukan oleh dua orang pasangan suami istri tadi, mereka berdua mematikan lampu-lampu rumah mereka, sehingga ketika tamu-tamunya ini tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini makan, maka makan dengan apa? Dengan tenang, tanpa ada perasaan tidak enak hati. Ini pelajaran yang penting yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian di antara faidah yang selanjutnya yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, kata para ulama, wa fihi ta'awunul mar'ati shalihati ma'a zawjiha 'ala ta'ati wa fihi istijabatul abna'i lil walidain. Ini menunjukkan bagaimana kerjasama yang luar biasa di dalam sebuah keluarga dalam rangka melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memberikan jamuan kepada tamu itu termasuk ibadah, termasuk amal sholih, termasuk akhlak yang mulia. Bahkan ya, memuliakan tamu adalah merupakan salah satu sifat yang melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah hadis, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril pertama kali, yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeringat dingin, lalu kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan penuh ketakutan, sampai-sampai beliau meminta kepada Khadijah untuk menyelimuti beliau. Lalu ketika kemudian hal tersebut beliau ceritakan kepada Khadijah, maka Khadijah memberikan penguatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah katakan, wallahi lan yukhziyakallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan. Lalu setelah itu Khadijah menyebutkan di antara kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah katakan, innaka latasilar rahim,
sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang suka menyambung tali silaturahim, wa tudhifud dhaif, dan engkau adalah sosok yang senantiasa wa tukrimud dhaif, dan sosok yang senantiasa memuliakan tamu. Ya, jadi muliakan tamu ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia termasuk akhlak yang mulia. Dan di sini semua orang yang ada atau semua yang ada di dalam keluarga itu bekerja sama untuk memuliakan tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kerjasama yang apik antara seorang istri dengan suami. Istrinya bisa saja mungkin menolak perintah dari suaminya. Bagaimana mungkin sebagai orang tua justru memberikan makanan yang harusnya dimakan oleh anak-anaknya kepada siapa? Kepada orang lain. Mungkin kalau istrinya hidup zaman sekarang akan protes kepada suaminya. Apakah lebih sayang kepada orang lain dibandingkan dengan sayang kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tapi ini tidak keluar dari lisan sang istri. Dia tetap kemudian melaksanakan perintah suaminya karena dia tahu tamu ini adalah tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia juga tahu bahwasanya kewajiban seorang muslim adalah memuliakan seorang tamu. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di antara faidah dan pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah wa fihi anna ba'dal umuri qad tudhannu minal kadhibi wa laysat kadzalik. Pada sebagian perkara ada yang mengira itu adalah bentuk kedustaan, padahal itu bukan kedustaan yang terlarang. Bal inna li sahibiha ajran wa thawaban. Akan tetapi sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu bukan dianggap berdusta, nggak dapat dosa, tapi justru dapat pahala, yaitu perilaku yang dilakukan oleh dua orang suami istri tadi, yang mereka pura-pura ikut makan, padahal sejatinya mereka nggak makan apa-apa sama sekali. Apakah itu dikatakan sebagai kedustaan yang dilarang? Maka dikatakan itu bukan bentuk kedustaan yang dilarang. Justru itu adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pelakunya mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan kisah dari sahabat Ansar beserta dengan keluarganya ini bisa benar-benar kita jadikan sebagai sebuah teladan untuk kemudian kita memuliakan tamu-tamu kita, untuk kemudian kita membiasakan diri kita hidup dalam al-ithar, yaitu mendahulukan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan orang lain, meskipun di saat yang sama kita juga dalam keadaan membutuhkan. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.